dokumen penawarannya. Ya, ini ada contoh ya dokumen penawaran dari sebuah kontraktor. Ini contohnya nih saya ambil waktu itu pembangunan gedung informatika di sebelah itu ya. Ya, jadi dokumen pengadaannya seperti itu. Ini kemudian dokumen penawarannya bagaimana ya. Jadi sekaligus yang saya berikan tugas kepada Anda itu kan adalah dokumen penawaran ya. Kalau lihat tugasnya di sini, yang Anda cari itu adalah dokumen penawaran ya. Dokumen penawarannya. Nah, ini saya berikan contoh dokumen penawaran untuk sebuah pekerjaan jasa konstruksi. Ya, jadi tentunya ini berangkat dari hal-hal setelah dia membaca yang namanya model dokumen pemilihan. Jadi model dokumen pemilihan itu yang dipersiapkan oleh Pokja, kemudian nanti penyedianya, konsultan atau kontraktor itu kemudian membuat dokumen penawaran. Ya. Nah, nanti Anda bisa lebih banyak lagi menjelaskan di saat presentasi terkait dokumen-dokumen penawaran itu. Ya, jadi ada yang jasa konsultasi, ada yang jasa konstruksi, ya. Nah, ini saya mau tunjukkan satu contoh untuk yang dokumen penawaran dari sebuah kontraktor. Ini kebetulan saya ambil dokumen penawaran dari kontraktor yang menang pembangunan gedung informatika yang di samping A4 itu ya, yang di samping A4. Nah, cuma ini dia ngisi filenya itu pisah-pisah ya, tidak jadi satu kesatuan. Jadi, tidak apa kita mulai dengan adanya dia surat pernyataan minat ya. Meskipun ini harusnya tidak ada ya, ini harusnya tidak perlu. Nah, yang pertama itu seharusnya yang dia masukkan itu adalah surat penawaran. Jadi surat penawarannya itu bentuknya dia memang nggak urut sih namanya. Nah ini harusnya itu ini surat penawaran ya. Nah ini ada contoh surat penawaran. Tentunya ini dia mengikuti format yang ada di dokumen pengadaannya. Sudah terlihat ya? Sudah ya? Nah ini adalah surat penawaran kepada siapa, penawaran apa ya. Nah ini ada nilainya di sini. Nilainya 30,787 miliar ya. Nah nanti lampirannya itu apa saja di dalamnya. Nah ini ada di sini mulai dari rapnya ya. Mulai dari rapnya, kemudian dokumen penawaran teknis, kemudian rekapitulasi TKDN dan dokumen kualifikasi. Ya. Nah, ini penawaran harganya, kemudian yang pertama rekapitulasi. Jadi ini surat penawarannya seperti ini ya. Ini yang namanya surat penawaran. Jadi ada direkturnya. Nah, kayak gini loh. Yang jadi direkturnya loh dokter gigi. Bukan insinyur atau ST di belakang. Ini yang mungkin di mata kuliah ekonomi teknik pernah saya sampaikan kepada Anda ya. Pemiliknya kok bukan orang teknik sipil atau bukan orang arsitektur ya. Nah ini seperti ini. Nah kita lihat satu persatu mulai dari kalau yang ini itu di RAP Anda sudah dapat ini. Yang ABCD ini.
Ya, mulai dari rekapannya itu di sheet berapa rekapan itu ya. Sheet pertama tuh sheet terakhir ya. Kemudian daftar kuantitas dan harga penawaran, ini rapnya ya. Kemudian analisa harga satuan, kemudian daftar harga bahan, upah dan alat. Ini di RAP itu sebenarnya sudah ada. Nah, di sini ini mulai dengan ini ya, daftar kuantitasnya. Nah, ini adalah rekapitulasi ya, rekapitulasi penawarannya. Yang jelas hati-hati, nilai yang ada di bawah sini itu harus sama dengan nilai yang tercantum pada surat penawaran tadi ya. Nah, ini 3787 ya. Nah, ini tadi 3787 ya. Kemudian ini yang rapnya itu adalah yang ini ya, daftar kuantitas dan harga ya. Nah, itu di sini ini banyak nih 97 halaman. Itu daftar kuantitas dan harga, ini rapnya. Kemudian yang berikutnya yang diminta tadi adalah analisa harga satuan ya. Ini analisa harga satuannya ya. Cuma ini formatnya ini tidak sama dengan format yang saya ajarkan kepada Anda ya. Tapi prinsipnya itu sama, diambil kalau dia ini ambil dari Permen PUPR 2016 ya. Nah, ini analisa harga satuannya. Kemudian daftar harga, upah, bahan, dan alat. Itu biasanya di bagian akhir ya. Daftar harga. Ini masih analisa ya. Daftar harga. Nah, ini daftar harganya. Ini daftar harga bahan. Ini daftar harga masih bahan ya. Masih bahan. Banyak kan memang banyak tuh. Ini daftar harga upah. Alatnya memang. Nah, ini daftar harga alatnya. Alatnya kok nggak ada. Harusnya ada sini alat. Atau di analisanya tidak ada yang khusus alat-alat besar ya, hanya alat kecil ya. Ya, yang jelas itu bagian yang dari surat penawarannya ya. Ini bagian yang pertama. Kemudian dokumen penawaran teknis. Ini mulai dari metode pelaksanaan ya. Ini metode pelaksanaan. Dia itu ada di sini ya. Ini metode pelaksanaannya. Ya. Nah, ini pengantar-pengantar, kemudian informasinya. Nah, metode pelaksanaan itu isinya itu ini. Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, ya, arsitektur, kemudian mechanical electrical. Nah, ini flowchart pelaksanaan proyek ya. Cuma dia di sini hanya menuliskan schedule dan kurva S. Ini saya kira di materi perencanaan dan pengendalian proyek ya sudah diajarkan buat kurva S ya. Nah, kemudian ini yang Microsoft Project ya, dia sudah buat ini dalam bentuk Microsoft Project. Cuma ini hanya item pekerjaan utama ya yang dia masukkan. Padahal kalau tugas Anda itu kan semua ya. Semua harus dimasukkan. Nanti kemudian baru di siap. Itu tuh. Nah, ini apa? Dari hasil Microsoft Project ini network planningnya ya.
Kalau ini bar chartnya yang sudah ada hubungan antar pekerjaan, ini network planningnya, ya. Nah, kemudian dia mulai masuk di metodenya mulai dari pekerjaan persiapan, ya. Mulai dari pembersihan lapangan. Jadi ini mungkin dia ambil foto di tempat lain, ya. Baru kemudian ditempel ke sini. Tapi intinya itu metodenya seperti apa dia jelaskan di sini. Sisa-sisa pohon yang mengganggu serta akar dan seterusnya, ya. Kemudian yang berikutnya ini menentukan site plan project, ya. Jadi dia sudah atur ini nanti gambarnya seperti ini jadinya. Nah, ini nanti arus lalu lintasnya bagaimana, ya. Posisi direksi kitnya di mana, ya. Ini semua dia sudah atur. Jadi misalnya semua kantornya itu di sini, ya. Jadi itu sudah muncul di penentuan metode. Nah, ini dia beri gambar ilustrasi, ya, bagaimana manajemen traffic di sekitar proyek. Kemudian ini pagar pengaman, ini dia menawarkan bentuknya seperti ini, ya. Dia mengambil contoh dari tempat lain. Kemudian ini pengukuran dan pemasangan boplang, dia jelaskan metodenya seperti apa, ya. Angka kerjanya bagaimana. Ya, ini boplangnya. Kemudian pekerjaan persiapan yang lainnya dia tunjukkan foto-foto direksi kit. Ini mungkin dari pengalaman dia sebelumnya, ya. Dia sudah susun direksi kit, kemudian ini apa namanya workshopnya, ya. Ini ada beberapa alur kalau mengajukan shop drawing bagaimana, kalau membuat asbul drawing itu seperti apa flow-nya, ya, sampai selesai, ya. Kemudian ini contoh lembar-lembar periksanya dia, ya. Ini pengajuan shop drawing. Nah, ini peralatannya dia tidak cantumkan di sini. Tentunya ini peralatan yang kemarin sudah diminta oleh Popja di dokumen pemilihannya, ya. Jadi ada alat pancang, ada mobile crane, ada eskavator. Jadi yang dimasukkan itu memang peralatan yang besar-besar saja, ya. Yang kecil-kecil itu tidak perlu, ya. Kemudian ini administrasi sistem pelaporannya, ya. Ini work request, ya, izin memulai pekerjaan. Kemudian ini approval material, ya. Form approval material. Jadi ini contoh-contoh manajemennya dia taruh juga di sini. Oke, kemudian ini sistem K3-nya dia juga sudah atur. Meskipun sebenarnya ada dokumen yang K3, ya. Saya lihat dia punya juga dokumen yang khusus K3. Kemudian ini mulai dengan yang berikutnya adalah pekerjaan struktur, ya. Ini masih K3-nya. Nah, ini mulai pekerjaan struktur. Nah, ini ada formnya pekerjaan struktur mulai dari galian, ya. Kemudian ini galian alat berat, galian manual, ya. Mendatangkan pekerja, melaksanakan galian, cek hasil galian, selesai. Ini contoh dari pekerjaan tanah. Nah, ini dia berikan gambar ilustrasinya, ya. Mulai dari pembersihan lahan, kemudian urugan tanah. Kemudian ini pekerjaan galian, ada ceritanya di sini, urutannya bagaimana galian, ya. Kemudian ada gambar sketnya. Kemudian pekerjaan pondasi, dia sudah cantumkan di sini alat yang digunakan apa, ya, materialnya apa.
Kemudian ini DNA pondasinya. Ini dia mungkin ambil masih di tempat lain ya. Nah, ini metode pemancangannya. Dimulai dengan pengangkatan tiang, ya. Kemudian penentuan titik, proses pemancangan, kemudian ditutup, ya. Ini ada orang yang mengukur apakah tiang pancangnya itu vertikal, center, ataukah tidak. Ini juga ada foto-fotonya, ini mungkin di tempat lain ya, diambil sebagai referensi. Kemudian ada di sini pekerjaan pasangan batu kali. Jadi ada daerah-daerah tertentu mungkin yang fondasinya menggunakan batu kali, ya. Ini ada pekerjaan betonnya, mulai dengan persiapannya. Ini ada flowchart-nya, ya, ada skemanya. Mulai dari dijelaskan di sini pekerjaan backcasting-nya, ya. Nah, ini ada scaffolding-nya, gambar-gambarnya. Kemudian ini kalau dia menggunakan apa yang pakai besi ya, ini namanya double lanyard ya, dan full body harness. Ya, jadi ini scaffolding yang terbuat dari besi. Kemudian ini adalah dudukan scaffolding, dudukan apa, balok-balok penyangga backcastingnya ya. Balok-balok penyangga backcastingnya ini urutannya di sini, kemudian terbalik halamannya. Harusnya dimulai dari pemasangan scaffolding, ya. Ini kalau pemasangan tulangan, ya, sampai dengan menjelaskan bagaimana pembongkaran backcasting. Kemudian, nah ini hampir semua pekerjaan nanti ada metodenya ya. Jadi dilihat di rak metodenya. Tapi sebenarnya sih kalau melihat dokumen pengadaan yang diminta itu adalah pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utamanya itu apa? Tentunya kalau melihat kemarin itu diseleksi adalah berdasarkan pekerjaan yang banyak menghabiskan anggaran. Nah, mungkin di sini dia bahasakan, dia mengerti itu sebagai pekerjaan struktur, ya. Nah, sehingga dia buat semua yang pekerjaan struktur. Ini pekerjaan kolom, ya. Nah, ini ada flowchart-nya, bagaimana besi diangkat, ya, setelah dirangkai. Nah, ini sudah pengecoran, ya, sudah proses melakukan pengecoran. Nah, ini balok dan plat, ya, ini sudah ada gambar balok platnya. Nah, ini untuk pengecorannya dia bisa menggunakan konkrit pump, ya. Kemudian ini kalau tangga, backcastingnya sendiri proses curing juga dijelaskan ya, bahwa beton habis dicor harus dijaga panasnya. Ini dia menggunakan karung ya, karung. Ini kalau dia menggunakan curing compound, jadi hanya di cairannya itu dicat di betonnya, ya. Nah, ini untuk pekerjaan ground tank ya. Ground tank ini tambang air bawah. Kemudian pekerjaan struktur. Nah, ini pekerjaan atap karena menggunakan atap baja ya. Di sini dia jelaskan juga metodenya seperti apa. Mulai dari proses fabrikasinya ya. Ini di workshop ya. Sampai proses erectionnya.
Nah ini ereksinya dia menggunakan crane ya. Menggunakan crane, diikat, kemudian nanti ada tukang yang di sini yang nanti akan mengarahkan tepat nanti di atas angkernya ya. Angker yang sudah disiapkan, sudah dicor masuk ke dalam kolong. Ya, itu struktur baja, kemudian nanti atap selesai baru masuk ke pekerjaan arsitektur. Di sini ada pekerjaan arsitekturnya. Nah, mulai dari pekerjaan dinding ya, ini ada pemasangan dinding bata ringan, alat-alatnya apa saja. Nah, ini cara pemasangan ya, dimulai dengan membuat garis layout ya, pasang batanya, kemudian digunakan mortar ya. Ini kalau batu bata ya, kalau menggunakan batu bata atau bata merah, jadi mungkin ada bagian konstruksi yang menggunakan bata merah ya, metodenya juga sudah dicantumkan di sini. Ini metode plaster ya, ini metode plaster. Kemudian balok dan kolom praktis ya. Ini pekerjaan plafon ya, jadi ini rangka plafonnya, isometrinya. Ini kebetulan menggunakan holo ya, rangka plafonnya menggunakan holo. Jadi kayak gini gambarnya kan sudah kelihatan. Oh, ini besi holo 20-40, yang ini 40-40 ya. Ini penggantungnya menggunakan holo 40-40 ya. Oke, jadi nanti ada juga pemasangan apa namanya dinding partisi ya. Ini papan gipsumnya kalau rangkanya sudah selesai, kemudian ditutup dengan gipsumnya ya, ini gipsumnya. Kemudian sampai ada finishing kompon kan, jadi setelah terpasang kan biasanya kan masih di pertemuan-pertemuan itu dicat atau di finishing dengan menggunakan kompon. Ya. Kelihatannya kayak di plamir gitu, jadi sambungannya itu tidak terlihat. Ya. Nah ini untuk pekerjaan partisi gipsum. Ya ini dinding partisinya. Kemudian ini penutup lantai, ya, atau keramik. Nah ini cara pemasangannya seperti apa? Mulai dari ada benangan, di permukaan ditaburi dengan mortar, ya, semen, kemudian keramik direndam air, ya. Nah nanti ini pola pemasangannya seperti ini. Oke, kemudian kalau ada lantai karpet ya, kemudian kebetulan di gambarnya kalau tidak salah dulu itu ada lantai karpet ya. Ini metode pemasangannya. Ini kalau menggunakan HPL ya. Ini HPL kemarin di bagian mana ya? Oke. Kemudian ada pekerjaan floor harganar, kemudian nanti masuk sampai ke ini pemasangan kusen ya, kusen pintu dan jendela. Kemudian daun pintu, memasang pintu kaca, ya. Ini pekerjaan penutup atap, jadi memang hampir semua yang ada di RAP ya, itu metodenya ditaruh di sini. Pekerjaan saniter, ya.
Kalau setnya urinoir ya, wastafel, ini hurufnya, huruf tulisan, ini pekerjaan pengecatan ya. Jadi semuanya masuk di dalam metode pelaksanaannya ya. Sampai ada pekerjaan saluran, dia masukkan semua. Nanti ada terakhir ini pekerjaan MEP ya. Ini powerhouse. Nah, MEP ini yang buat biasanya ya tenaga ahli mechanical electricalnya proyek ya. Oh, ini masih pekerjaan beton struktur. Tapi yang untuk gedung powerhouse-nya, karena dia letaknya di bawah tanah ya. Oh, ini tandon air ya, GWT-nya. Ini pekerjaan touring, saya mau lihat pekerjaan MEP ada, harusnya ada sih pekerjaan MEP. Mana yang mechanical electrical? Oh ini pekerjaan mechanical electrical. Ya, ini pekerjaan electrical, instalasi listrik, pekerjaan panel, pekerjaan magnetic kontaktor ya. Instalasi kabel, stop kontak ya, AC ya. Tata suara, fire alarm ya. Jadi ini yang namanya metode pekerjaan ya. Nah, kemudian yang berikut setelah metode pelaksanaan adalah jadwal dan jangka waktu pelaksanaan. Nah, kita cari di sini ini ya. Ini jadwalnya. Ya, dia sudah menggunakan apa? Microsoft Project ya. Ini ada kurva S-nya ya. Ini sekaligus kurva S ini kan jadwal pelaksanaan pekerjaan kan. Kalau yang equipment ini jadwal penggunaan alat, equipment schedule. Kemudian ada lagi schedule tenaga kerja. Nah, schedule tenaga kerja ini kan saya kira sudah di mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek kan. Saya sudah minta Anda buat grafik seperti ini ya. Ini schedule materialnya. Ya. Jadi dari sisi schedule sudah, nah daftar personil ya. Daftar personil itu ada di daftar personil. Ini ya, ini daftar personilnya ya. Nah ini personilnya siapa saja. Nah dia sudah munculkan di sini. Mulai dari project manager, site engineer, ya, site manager, tenaga ahli, terus pelaksananya ini di sini, ya. Kemudian masing-masing itu dilampiri dengan CV dan buktinya, ya. Jadi misalnya ini project manajernya nih, Aca Dita Harja ya. Ada dia punya bidang keahlian, ya. Kemudian ada ijazahnya, KTP, NPWP, ya. Ya ini daftar riwayat hidupnya.
Tentunya item-item di daftar riwayat hidup itu tergantung dari format yang diminta pada dokumen pengadaan atau pada model dokumen pengadaan. Ya, jadi itu contoh untuk personil ya. Kemudian yang berikutnya lagi dia di sini adalah peralatan ya, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama. Nah, yang peralatan utama itu dia ada di sini daftar peralatan. Nah, ini ya. Jadi di alat besarnya ini alat beratnya ada 6 ya. Dia masukkan di situ. Tentunya dilampiri dengan dokumen pendukung. Ya, berupa surat dukungan dari perusahaan yang penyedia alat kalau misalnya dia tidak punya alat sendiri. Tapi kalau dia punya alat sendiri, itu biasanya yang dilampirkan itu adalah STNK yang memang namanya adalah nama perusahaan yang bersangkutan. Kalau misalnya namanya dia tidak punya alat ya, dia bisa sewa. Tapi bentuknya adalah surat dukungan ini. Bahwa kalau dia menang nanti dia siap untuk nyewa peralatan dari PT ini. Ya. Kemudian ini surat dukungan dari alat pancang. Ya, jadi surat-surat dukungan semuanya masuk di apa istilahnya dokumen alat ya, alat dan perlengkapan perusahaannya kontraktor yang lainnya. Kemudian setelah alat, spesifikasi teknis yang mencantumkan satu merek itu spesifikasi teknis itu ada di sini. Oh, ini yang belum pilihannya dia ya. Ini adalah RKS. Kemudian biasanya di dokumen yang diunduh ya, Pokja itu akan bisa saja memberikan alternatif pilihan ya. Pilihan untuk beberapa. Jadi ini ya. Nah ini kan semen misalnya dia bisa semen gresik, bisa semen 3 roda, bisa semen Holcim. Nah nanti pada saat mengajukan penawaran ya itu kontraktor akan memilih material mana yang digunakan. Nah itu kita bisa lihat dari file yang sorry kok ketutup. Nah ini misalnya spek material struktur. Nah ini dari yang tadi itu akhirnya dia milih sini semennya semen gresik. Ya. Kemudian kerjaan baja dia menggunakan Gunung Garuda, pekerjaan rem usupnya yang memang menggunakan baja ringan, dia menggunakan merek yang namanya Blue Scope Lisek ya, Lisek. Nah ini biasanya termasuk brosur-brosurnya ya, juga dikirimkan. Jadi itu untuk dokumen RKS atau spesifikasi teknis. Kemudian ada bagian pekerjaan yang disubkontraktorkan. Ya, jadi dia sudah punya daftar, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus disubkonkan karena pekerjaannya itu spesialis ya. Jadi misalnya pasang dinding partisi ya, itu dia pakai subkon dan subkonnya itu harus sudah dimasukkan pada saat kita membuat penawaran. Ya keterangannya ini alat untuk apa, ini subkonnya siapa, kemudian alamat perusahaannya itu apa. Kemudian formulir rekapitulasi TKDN. Di sini ada juga TKDN-nya. Mana ya? TKDN. Ini form TKDN.
Nah, seperti ini. Nah, ini rata-rata dia dapat semuanya dalam negeri, ya. Jadi tidak ada material yang diimpor. Oke, selesai TKDN-nya, kemudian, nah ini nanti ada dokumen isian. Nah itu pra penawarannya kurang lebih seperti itu. Baru setelah itu ada yang namanya dokumen kualifikasi. Jadi mungkin saya sudah jelaskan minggu lalu. Kalau yang menggunakan pra kualifikasi itu yang duluan dikerjakan itu adalah dokumen kualifikasi. Kalau kemarin yang konsultan perencana itu dibatasi kan maksimal 7. Tapi kalau di kontraktor itu tidak membatasi itu. Jadi semua yang lolos prakualifikasi ya, maka dia wajib mengikuti tahap seleksi. Ya. Nah, sementara yang kalau di pasca kualifikasi kita belum tahu dia lolos atau enggak kan. Tapi semuanya diminta untuk mencantumkan yang namanya dokumen isian kualifikasi. Nah, ini isinya dokumen kualifikasi ya. Ini kan mungkin di template-nya sudah ada kan? Template-nya sudah ada, cuma tidak hanya mencantumkan begini, nanti akan ada lampiran-lampirannya. Nah, lampirannya itu ada di sini. Dimulai dari dukungan bank. Tapi kita tidak mensyaratkan dukungan bank, ya sudah. Dia tidak perlu, tapi ketika memang mensyaratkan dukungan bank, artinya kalau misalnya dia mengerjakan proyek ini, dia menang gitu ya. Kira-kira banknya ada yang siap memberikan dia kredit atau tidak, ya. Nah itu yang namanya dukungan bank, ya, dukungan bank. Nah kemudian yang berikutnya lagi, tapi ini semua bagian dari itu ya, dari dokumen kualifikasi ya, sesuai dengan persyaratannya ya. Nah ini yang mungkin saya jelaskan minggu lalu, ada yang namanya sisa kemampuan nyata, ada yang sisa kemampuan paket. Ini sisa kemampuan paket. Jadi dia ini maksimal bisa mengerjakan kalau 6 paket. Oke, kemudian, nah ini akta-akta pendirian perusahaan ya. Nah ini pemiliknya siapa, ininya siapa, semuanya ada di akta pendirian perusahaan. Dan kalau ada perubahan, biasanya yang diambil itu adalah perubahan yang terakhirnya. Biasa perubahan itu mencangkup misalnya nilai saham, ada perubahan misalnya pemiliknya, kalau dulu dia sebagai pemilik kemudian karena merasa sudah tua dia wariskan ke anaknya ya, sehingga di sini ada yang namanya perubahan dari akta notaris pendirian perusahaan. Jadi biasa yang dimasukkan dua, yang pertama sama perubahan yang terakhir. Kemudian ada lagi KTP dan NPWP untuk pengurus-pengurusnya ya, juga dicantumkan. Kemudian ini SIUP-nya. Ini SIUP, nah ini yang penting itu ini SIUJK-nya. SIUJK-nya syarat izin usaha jasa konstruksi. Nah ini nih, ini yang namanya subklasifikasinya. Ya, kalau kemarin itu karena memang membangun gedung kuliah, maka yang dipersyaratkan adalah jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan. Tapi ini yang model lama ya, ada sekarang yang sudah model baru, mulai dari kode penomoran ya, itu sudah baru.
Nah, jadi setiap perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen ini karena ketika proses tender itu waktunya cepat. Kalau dokumennya tidak siap, itu bisa jadi Anda gugur di kualifikasinya, ya. Nah, ini SBU-nya. Nah, ini juga ada ya, konsultan di bidang pendidikan. Jadi dia punya ini satu perusahaan ada beberapa SBU. Jadi ini SBU untuk jasa konstruksinya, ya. Ya, jadi itu contoh dari SIUP dan SBU, ya. Ini KTA, kalau tanda anggota asosiasi, ya. Ini sertifikat ISO dan OHSAS untuk ada, nah ini seperti ini, ya. Ini sertifikat ISO, ini ISO 9000, ini ISO 14000. Ini ada OHSAS 14000 ini kalau saya tidak salah untuk lingkungan. Kemudian yang 18000 itu biasanya untuk K3-nya, ya, K3-nya. Oke, itu persyaratannya. Kemudian ada SMK 3. Kalau ini sudah mendapat apresiasi atau penghargaan atau dikatakan layak, ya, sehingga bisa terbit apa namanya sertifikat SMK 3-nya, ya. Ini BPJS, ini NPWP, ini pajak, ini SPT, ya. Nah, itu contoh dari model dokumen penawaran, ya. Nah, ini semua kelihatannya sudah, ya, sudah diberikan contoh-contohnya. Nah, nanti yang bertugas minggu depan juga silakan memberikan contoh. Jadi bukan dokumen penawaran, maaf, bukan dokumen pemilihan yang Anda kerjakan, tapi dokumen penawarannya. Ya, jadi kalau mau gitu kan. Kalau mau mengikuti tender harus membuat seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ya? Nah, nanti kalau presentasi nanti silakan kelompok yang bersangkutan presentasi terkait dokumen penawaran. Hati-hati ya, tugasnya bukan dokumen pemilihan, tapi dokumen penawaran. Itu maksudnya supaya Anda bisa melihat secara lengkap yang namanya orang melakukan tender atau orang melakukan seleksi, itu isi dokumennya seperti apa. Ya, dokumen penawaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Materinya tinggal satu, cepat juga sih, tinggal apa namanya SPSE ya, pelelangan secara elektronik. Dan itu materinya tidak banyak karena saya hanya memberikan contoh saja, karena saya sudah tidak punya akses di
SPSE ya, di SPSE, jadi saya tidak bisa langsung masuk. Nanti saya akan berikan contoh ketika orang melihat dari luar ya, SPSE itu pengumumannya dan seterusnya itu seperti apa. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Masih jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas ini langsung kita lanjut ke ini aja ya. Ini berarti materi terakhir, berarti nanti presentasi mulai minggu depan ya. Ya, minggu depan aja ini kita anggap 2 kali pertemuan. Berarti Anda total dengan saya waktu gabung itu berapa kali? 2 kali kan? Dengan kelas lain? Oh, baru 1 kali ya. Oke, ini kedua, berarti ini ketiga kali. Nanti sisanya itu dipakai buat presentasi aja. Ini sudah masuk ke, tapi grup tender ini kan sudah dibuat sama Pak Alwan ya. Ya, nanti seminggu sebelumnya kelas yang bertugas itu mengirimkan apa namanya PPT-nya ya, supaya nanti teman-teman itu bisa lihat, dikirim di berandanya aja ya, nggak usah masuk di apa, nggak usah masuk di pengumpulan tugasnya. Pengumpulan tugasnya nanti itu nanti buat laporannya ya, buat laporan akhirnya itu yang nanti dikumpul, diwakili oleh 1 orang saja per kelompok untuk laporan akhir. Tapi yang PPT yang Anda mau presentasi ditaruh di beranda. Kalau di job tugasnya saya bilang 1 kali 24 jam sebelum presentasi ya. Maksudnya supaya teman-teman lain bisa melihat ya, bisa mempelajari, kemudian bisa menyiapkan pertanyaan. Jadi nanti setiap kelompok itu wajib bertanya di luar kelompok yang presentasi. Ya. Oke, saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu sistem pengadaan secara elektronik ya. Ya, seleksi atau tender elektronik. Sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi pada saat ini untuk proyek-proyek pemerintah ya, proses seleksi untuk jasa konsultasi maupun proses tender untuk jasa konstruksi itu semua dilakukan secara online. Jadi dimasukkan ke website LPSE yang sudah ada. Nah, itulah yang disebut dengan nama layanan pengadaan secara elektronik atau biasa yang disingkat LPSE. Nah, ini adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dari jasa secara elektronik. Ya. Nah, penyelenggaraannya ini dilakukan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Garing Jasa Pemerintah, yang biasa kita singkat LKPP. Nah, dia ini yang fungsinya ini mengembangkan sistem tadi. Ya, mengembangkan software tadi dan tentunya sistem pendukung yang lainnya. Nah, itulah dalam softwarenya. Jadi
layanan pengadaan secara elektronik itu salah satu fasilitasnya namanya adalah SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Ya. Nah, ini tentunya dalam penyelenggaraan pengadaan barang dari jasa itu juga disertai dengan sistem pendukungnya yang lain. Ya, tapi fokus utamanya itu adalah sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini semua sebenarnya dilakukan berdasarkan yang namanya e-marketplace. Ya. Cuma marketplace-nya itu ada yang barangnya sudah tersedia, kita tinggal beli. Itu yang istilahnya nanti kalau menggunakan e-purchasing atau e-katalog ya. Nah, ada yang untuk pihak ketiga. Ya, nah ini yang e-katalog atau yang apa istilahnya kita beli sendiri ya. Itu saya tidak jelaskan, saya fokusnya hanya untuk yang bagian tender atau seleksi. Jadi dokumen-dokumen tadi itu mendapatkan modelnya ketika kita masuk ke sistem ini dan kita sudah terdaftar, artinya kita harus memang mendaftarkan diri, kemudian mendownload dokumen pengadaannya atau model dokumen pengadaannya tadi. Nanti kemudian kita membuat dokumen penawaran. Nah, dokumen penawaran ini itu juga kita akan input melalui sistem ini. Kalau dulu masih manual itu orang datang membawa berkas besar amplop-amplop gitu kan. Ada yang sampai bawa dalam bentuk satu kotak kardus aqua gitu ya. Nah, tapi sekarang semuanya sudah diunggah ya lewat sistem ya. Nah, e-marketplace ini merupakan pengadaan barang dan jasa yang menyediakan infrastruktur secara teknis ya untuk keperluan layanan bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, kita ini masuk di bagian kementerian, tetapi kalau perguruan tinggi atau kalau ada lembaga-lembaga sudah memiliki status, misalnya BLU, ya, itu dia bisa membuat peraturan tender tersendiri. Apalagi kayak UNESA sudah PTNBH ya, dia bisa membuat peraturan tender sendiri, dia juga bisa membuat SPSC sendiri, sistem sendiri. Kalau UNESA itu namanya Simbajanesa, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Barang dari Jasa UNESA. Jadi sistem itu kita sendiri yang buat ya, kita sendiri yang kembangkan. Tapi memang belum lengkap ya, seperti katalog elektronik dan toko daring ini belum ada punya kita. Jadi katalog elektronik itu yang dipersiapkan oleh LKPP. Nah, toko daring ini banyak Pemda yang menyiapkan, salah satunya Surabaya. Surabaya sudah punya toko daring ini, ya. Jadi kalau kamu belanja sebagai pegawai negeri ya, atau yang berurusan dengan anggaran negara, baik itu APBN ataupun APBD, Anda tidak bisa membeli di Shopee, di Blibli, ya, di mana lagi tuh, Tokopedia. Nah, Anda harus beli di katalog elektronik yang memang punyanya pemerintah atau di toko daring. Jadi pemerintah menyediakan, tetapi sebenarnya yang menyediakan barang itu siapa? Ya perusahaan-perusahaan penyedia tadi. Jadi kalau mau beli laptop, ya nanti ada penyedia laptop yang masukkan barangnya ke situ. Kalau mau beli bangku kuliah, nanti ada yang masukkan ke situ. Tinggal kita beli, ya. Dan yang saya ajarkan kepada Anda ini adalah untuk SPC untuk pemilihan penyedia, ya, untuk pemilihan penyedia, untuk proses seleksi tender, ya, itu yang melalui SPSE di sini. Nanti kita akan lihat katalog yang punyanya pemerintah sekilas seperti apa, ya. Nah,
kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah itu yang menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, ya. Pemerintah pusat itu diwakili oleh yang namanya LKPP tadi ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Garing Jasa Pemerintah. Di pemerintah daerah itu juga punya sistem sendiri. Jadi mereka punya seperti LKPP, tapi yang buat adalah pemerintah daerah sendiri. Ya. Nah, fungsinya tentunya yang pertama itu adalah mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang garing jasa, termasuk infrastrukturnya, servernya, softwarenya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan registrasi dan verifikasi. Jadi sebelum kita bisa mengikuti proses tender atau seleksi, kita perlu mendaftarkan perusahaan dulu. Kemudian ada diverifikasi, baru kemudian kita mendapatkan akun sebagai penyedia yang nanti bisa mengikuti proses tender atau proses seleksi. Dan juga nanti dia bisa mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan memang oleh pemangku kepentingan. Ya. Nah, seperti apa bentuknya ini saya bisa, cuma ini sekarang dia error. Jadi Anda misalnya masuk di di Google saja ya. Kemudian Anda tinggal cari. Misalnya Anda mau cari lelang di kota atau tender di kota Surabaya sini, ya. Anda ketik aja di sini LPSE Kota Surabaya, LPSE Kota Surabaya. Nah ini dia muncul ini LPSE. Kita klik ini saja, ya. Sudah, kita udah masuk. Nah kalau Anda sudah punya akun, Anda bisa login di sini. Kalau Anda baru mau daftar baru, Anda mendaftar di sini. Ya. Daftarnya online, tapi nanti semua dokumen yang Anda masukkan itu akan diverifikasi. Jadi nanti setelah Anda daftar, Anda nanti akan diundang untuk melakukan proses verifikasi, kemudian Anda harus ke tempatnya. Ya. Anda bisa tanya saja sih di tiap kantor daerah itu, Anda tanya kalau mau verifikasi di mana, pasti mereka tahu. Ya, artinya kayak gini loh, help desk Kota Surabaya, Anda tanya ke sana. Nah, Anda login. Nah, nanti login baru Anda bisa lihat paket-paketnya apa. Kalau paketnya kita bisa lihat di sini sekarang. Ya. Tapi kita tidak bisa mendownload dokumennya. Ya, karena kita bukan penyedia. Nah, ini contoh paket-paket yang di Surabaya. Anda bisa baca ya. Kecil ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini contoh ada tender yang gagal. Ya. Ada tender yang sudah selesai. Ini pemasangan pompa sampai berapa? 18 miliar ya. Jadi rumah pompa banyak ya. Bangunan bertingkat lantai 3, pembangunan asrama Koblen dan Polrestabes Surabaya 40 miliar ya. Tender sudah selesai. Nah kalau ini sudah akhir tahun sih jadi banyak yang sudah selesai. Kalau dia masih proses nanti terlihat di sini. Kalau masih masih proses. Dikit ya Surabaya ya. Oh enggak, sini ada halaman. Ada cuma satu halaman. Oh ini ada halaman berikutnya ya. Ya ini ada halaman berikutnya ini.
26 sampai 50. Terus ini lagi 51. Oh, sudah tidak ada habis. Jadi dia cuma sampai di sini tadi, ya. Dan rata-rata tendernya sudah apa? Sudah selesai ya. Nah, kita coba buka satu yang agak besar sih, kita lihat. Yang 40 miliar. Nah, ini apa nih? Pembangunan jalan ya, flexible pavement kolektor. Nah, ini Anda tinggal klik di sini. Nah, ini Anda lihat ini uraian singkat pekerjaannya, ini umum kayaknya, semua bisa download. Coba kita lihat di sini, uraian singkat pekerjaannya. Wih, isinya cuma gitu ya, nggak ada apa-apa. Harusnya ada sih. Jalannya itu spesifikasinya apa dan seterusnya. Tapi ini singkat banget. Bangun jalan pavement kolektor 42 miliar 150 hari tingkat risiko tinggi. Ini cuma itu ya. Nah, cuma dokumen-dokumennya kita tidak bisa akses. Cuma kita tahu misalnya HPS-nya di sini. Ya. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan kualifikasi administrasi, ya. Jenis izin usaha, kemudian mempunyai kapasitas untuk berkontrak, ada akta pendirian perusahaan dan perubahan, ada bukti pemberian kuasa, ya, menyetujui fakta integritas, kemudian surat pernyataan peserta. Izin usaha ini semua banyak nih syarat-syaratnya di sini. Ini sekarang namanya KBLI ya. KBLI berapa ya. Memiliki SDU yang diterbitkan bla 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 dan seterusnya. Persyaratannya itu di sini. Kemudian ada persyaratan kualifikasi teknis. Memiliki pengalaman, memiliki sisa kemampuan paket ya. Kualifikasi usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun, tidak memiliki pengalaman juga tidak mengapa, ini sudah muncul semua di sini. Kemampuan dasar ada di sini. Cuma model dokumen pemilihan seperti yang saya jelaskan kepada Anda tadi itu tidak bisa kita download, kecuali kalau memang Anda mendaftar sebagai peserta, ya. Nah, tapi kita bisa lihat pesertanya siapa saja. Nah, ini pesertanya ini ada berapa nih? 62. Ini sudah diurutkan yang menawar yang harga paling rendah ke harga yang paling tinggi. Ternyata hanya 3 saja yang masukkan penawaran. Ya. Nah, ini hasil evaluasinya. Ini referensi kerja personil yang disampaikan tidak sesuai. Masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang dipersyaratkan. Dari 2 ini pasti gugur. Akhirnya tinggal malah yang menang ini yang harganya paling tinggi. Yang 40 M ya. Karena dia secara administrasi dan teknis itu sudah lolos. Jadi itu yang saya katakan tidak selamanya harga yang murah itu menang. Ya, tapi dokumen administrasi dan teknis harus lolos juga. Ya. Jadi pemenang ini adalah PT Jaya Etika Teknik. Nah, ini pemenang. Ini pemenang berkontrak. Ya. Nah, itu contoh kalau yang LPSE, ya. Nanti Anda tinggal cari, Anda LPSE Magetan, ada LPSE Provinsi Jawa Timur, ya. Banyak sekali, ya. Ada LPSE dari PU, Kementerian PU, ya, jadi cukup banyak ininya. Nah, kemudian yang tadi saya sebut e-katalog ya, Anda juga bisa coba lihat sini e-katalog LKPP, e-katalog LKPP.
LKPP. Nah ini ya. Oke. Nah, Anda tinggal cari. Anda mau cari barangnya di sini apa? Ya. Misalnya Anda mau beli, coba kita search besi, beton. Tapi ini kalau biasa yang sifatnya barang sih. Nah ini. Anda bisa langsung beli dari sini. Tapi kalau biasa kontraktor itu nggak beli dari sini. Ini biasanya digunakan kalau pengadaan barang. Ya. Pengadaan barang itu biasanya di sini. Contoh, kalau genset ada nggak ya? Atau AC ya? AC. Oh, yang keluar malah aspal. Air condition. Nah, ini kan. Anda tinggal klik di sini, nanti ini muncul nih. UMKM, ini harganya. Ini ada speknya. Ya. Ya, ini PDN. Ini berarti produk dalam negeri ya. Mereknya apa sih? Nggak ada merek. Nah, nanti Anda tinggal beli sini. Tapi nanti ini prosesnya ini ada nih. Cuma kita tidak bisa karena bukan, kita juga nggak mau beli kan. Saya cuma menunjukkan ke Anda, siapa tahu nanti Anda disuruh menjadi bagian dari, ya. Nah, itu yang menggunakan e-katalog. Ini ruang lingkupnya mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, ya, pengelolaan penyedia dan katalog elektronik. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya akun, ya, kalau Anda di pemilik proyeknya, ini nanti ada sampai dengan bagaimana proses serah terima pekerjaan, ya. Nah ini ruang lingkup dari SPSE. Nah dia juga memiliki interkoneksi ya, jadi kadang-kadang itu kalau orang buat paket, kalau Anda jadi Pokja, Anda tinggal ketik saja kode RUP-nya, kode rencana umum pengadaannya. Nanti otomatis anggarannya paket itu keluar. Ya. Nah, cuma saya tidak tahu kalau link ke manajemen aset atau sistem informasi yang lainnya itu bagaimana. Tapi ke sistem penganggaran itu biasanya sudah terkonek, ya, sudah terkonek. Nah, tidak tahu nanti sekarang apakah sudah dikembangkan sampai ke manajemen aset. Jadi ketika proyek selesai, begitu serah terima langsung masuk ke aset mana, ya. Oke, ini sistem pendukungnya ada portal pengadaan nasional, ini yang punyanya LKPP, ya, atau yang punyanya pemerintah, website web tadi, ya. Kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, ya. Jadi misalnya kita ada tender, kemudian ada yang sanggah, ya. Kalau kita tidak bisa jawab, kita bisa berkonsultasi ya melalui SPSE ke LKPP, ya. Kemudian juga peran serta masyarakat, pengelolaan sumber daya pembelajaran, serta bisa dipakai juga untuk monitoring dan evaluasi. Tapi yang lain terus terang saya belum tahu ya. Yang saya tahu itu biasa kalau advokasi atau permasalahan hukum itu kalau ada sanggah, ya itu memang kita semua balasnya melalui sistem atau proses
tender proses seleksi. Kalau pembelajaran ini biasa kalau ada pelatihan-pelatihan, ya, itu SPC dipakai. Ya, T. Ini tadi sudah ya. Oh, ini user guide-nya ya. Jadi sebenarnya ada user guide ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini ada tata cara. Tata cara bagaimana menggunakan sistem ini ya. Ini yang saya download ini hanya untuk pelaku usaha. Jadi di sini diajarkan ya mulai dari bagaimana pertama kali mendaftar sampai dengan bagaimana cara Anda mengikuti proses tender ya sampai ke apa namanya menginput data kontrak dan seterusnya ya. Nah, ini flowchart umumnya. Jadi kalau pelaku usaha itu kan posisinya di sini ya. Nah, ini kepala UPPBJ-nya, ini PPK-nya, kemudian ini Pokja pemilihannya. Banyak berproses di Pokja sih, kalau saya lihat. Ya. Nah, ini yang penyedia itu hanya di sini. Nah, ini tata caranya secara teknis ya, mulai dari bagaimana mendaftar secara online. Ini tadi sudah diambil. Kemudian kita masukkan data, kita akses login ya penyedia. Kalau Pokja biasa masuknya ke sini non penyedia, tapi kalau Anda sebagai penyedia Anda masuk ke sini. Memasukkan username, kemudian login. Nah, ini tahap-tahap berikutnya ini sudah terkait dengan proses tendernya. Jadi ada petunjuknya ya. Nah, petunjuknya itu Anda bisa cari karena dia selalu update ya. Misalnya Anda cari di itu saya user guide ya, user guide apa SPSE ya, SPSE itu terbaru ya. Nah, ini ternyata belum ada yang terbaru. Oh, ini ada nih. Tahun 2025 Januari. Tapi saya tidak tahu ini Perpresnya oh enggak sih, tapi ini masih lama juga ya. Sama dengan yang punya saya nih Oktober 2023. Ya karena mungkin sistemnya tidak berubah banyak, tapi nggak tahu apakah Perpres yang baru kemarin sampai harus mengubah sistem ataukah tidak. Kalau mereka tidak merubah atau masih proses perubahan ya, berarti tidak ada perubahan ya. Ini yang terakhir ini yang saya gunakan ini yang versi ini sudah Oktober 2023 ya. Nah, Anda nanti kalau ditugasi di bagian sini Anda harus sering-sering ini ngecek ada enggak ini yang terbaru ya, apa istilahnya tadi ini user guide yang terbaru karena bisa jadi saja mereka berubah ya, ada perubahan-perubahan. Ya, nanti sini Anda bisa lihat prosesnya seperti apa. Oke, ini tadi sudah Anda bisa ambil dari sini. Ini kayaknya sudah benar ya ini tadi ya. Oke, coba diverifikasi. Anda manusia asli atau alien gitu ya. Nah, ini. Ini yang banyak, ini spam kodok ini aplikasi untuk membuat kunci ya. Jadi nanti dokumen yang Anda masukkan tidak semua orang bisa buka. Yang bisa buka itu hanya Pokja saja yang memang menangani tender Anda. Ya. Ini juga ada video tutorial. Ya. Ini kalau diurutkan coba saya cari user guide ya. User
Ini lama-lama. 2009 ini banyak banget. Ini dia kok enggak urut berdasarkan, enggak bisa diurut ya. User guide. Ini sampai ya, makanya kalau cuma ini kok enggak update juga ya. Harusnya update ini, cuma kita yang enggak ketemu saja sih. Dia ini harusnya update. September 21, Mei 19. Ini Oktober 2023, tapi untuk PPK. Jadi nanti ada untuk PPK, ada untuk Pokja, ada juga untuk penyedia. Kalau Anda lihat yang untuk penyedia, kalau misalnya Anda mau melakukan proses tender, ya, mau ikut gitu loh. Ini tadi user guide tadi ya, user guide. Oke, materinya itu ya untuk tender elektronik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Cuma memang kalau praktek kita tidak bisa, ya. Nggak bisa lihat-lihat gini. Nanti tata caranya itu Anda bisa lihat di user guide di sini, ya. Nanti bagaimana mencari project, ya. Ini dia mulai baru nih, semua data perusahaan di input ya. Semua di input ke sistem. Nanti ada di sini ini akta pendirian ya. Jadi semuanya ini di input. Nanti ada di sini bagaimana mendapat proyek. Ini masih input-inputan data semua. Bagaimana melihat proyek ya. Ini SDM. Tapi caranya kayak tadi ya, cara melihat proyek tadi. Ini pengalaman. Ya, semua data perusahaan kita input. Di sini ada bagaimana melihat proyek. Atau bagaimana mengikuti tender. Ini sikap. Nah, ini tender baru nih. Integrasi sikap. Nah, ini tender baru. Tadinya pelaku usaha bisa memilih halaman paket baru untuk mengikuti tender yang kalau kita tadi ini nggak kelihatan. Karena ini bisa kelihatan kalau kita sudah login. Ya. Kalau sudah login baru kelihatan dashboardnya berubah seperti ini. Kalau yang tadi itu kan bentuknya jadi umum kita lihat kan kayak gini. Ya. Kalau yang masuk daftar dia jadinya kayak gini. Jadi ada terlihat paket baru di sini. Ya. Nah, nanti ini diklik ya nanti munculnya kayak tadi. Kayak gini. Cuma kelihatannya nanti ada bagian Anda memasukkan dokumen, Anda memasukkan dokumen apa tadi? Penawaran ya. Dokumen penawaran dan lain-lain. Ini ada tender cepat ya. Nah, ini mau mengikuti tender bagaimana. Kemudian nanti ada mendownload dokumen pemilihan ya, jadi sudah disiapkan di sini tinggal peserta mendownload. Nanti juga ada di sini memasukkan ini pada saat unleashing ya. Jadi dia muncul kayak gini. Ya nanti kita bisa jadi unleashing itu tidak tatap muka ya. Unleashing itu sudah online. Jadi sebelum ada COVID ya, itu tender itu semua sudah online.
Cuma sayangnya tidak melihat wajah, jadi by chat. Jadi kayak kamu chat di grup gitu ya, pakai apa WA atau Telegram gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Anda bisa rapat kan di WA atau di itu secara chat, kasih jarak waktu misalnya dari jam 10 sampai jam 12 ya. Semuanya standby di situ, semuanya diskusi di situ kan bisa. Nah, di LPSE dia setahu saya sampai sekarang sistemnya masih seperti itu. Ya, jadi pemberian penjelasan termasuk nanti pertanyaan-pertanyaan dari peserta silakan bisa ditanyakan di sini. Tapi jamnya sudah diatur. Tidak setiap saat Anda bertanya, tidak bisa. Jadi seakan-akan itu waktunya unwasting. Ya, jadi semua standby di masing-masing laptop yang peserta ya di laptopnya, yang Pokja ya di laptopnya, ya. Nanti sampai ada di sini memasukkan penawaran. Nah ini yang pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah ini kalau kirim dokumen penawaran. Oke. Ya mungkin itu dari saya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita. Sunday mau tanya Sunday? Halo Sunday? Boten Pak. Oh enggak. Kamu kok namamu kan Sunday ya? Iya Pak. Kamu lahir di hari Minggu ya? Iya. Oh iya. Adikmu mandi gitu ya? Enggak Pak, adik saya Enggak. dari beda nama. Cuman saya yang pakai nama hari. Oh kamu tahu yang pakai nama hari. Pakai bahasa Arab gitu loh nama harinya supaya lebih keren. Iya. Lukman? Belum ada yang ditanyakan Bapak. Oh ya belum ada. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita pada hari ini saya akhiri ya. Anda siapkan materi Anda untuk kita mulai presentasi minggu depan ya. Kan ada 2 minggu kan, nanti kelompok minggu yang berikutnya itu bisa jadi pakai minggu tenang nanti tuh ya. Kalau bisa jadi Anda sudah sambil menyiapkan laporan akhir, terutama yang dapat kelompok 5-6 itu. Ya, oke, baik. Saya akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu ya.